Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Adisti Restu Putri, Master of Dental Science, spesialis periodonsia. Saya seorang dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari Departemen Periodonsia. Sebagai seorang dosen, tentunya tidak lepas dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sistem pembelajaran di FKG Unisula menggunakan sistem modul. Salah satu modul yang saya ampu selama saya menjadi dosen di FKG Unisula yaitu modul dental estetik atau kedokteran gigi estetik. Melalui modul kedokteran gigi estetik, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif yang diperlukan untuk mencapai kompetensi kelulusan yang tertuang dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia atau SKDGI, yang mana salah satu profil lulusannya yaitu sebagai seorang decision maker. Modul kedokteran gigi estetik diberikan sebanyak 2 kali pada program pendidikan yang berbeda, yaitu 1 kali pada program pendidikan sarjana dan 1 kali pada program pendidikan profesi. Pada program pendidikan sarjana, modul kedokteran gigi estetik ini diberikan kepada mahasiswa semester 7. Modul kedokteran gigi estetik untuk sarjana terdiri dari beberapa topik pembelajaran, antara lain yaitu periodontal estetik, resesi gingiva, gigi valmas, splitting dengan potik, dan juga implan anterior. Salah satu topik pembelajaran yang saya berikan yaitu gigi valmas, yang mana pada proses pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan DIA atau Delivery Interactive Assessment. Capaian pembelajaran pada topik ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip penggunaan gigi valmas sesuai teori ilmu kedokteran gigi klinik. Subpokok bahasan pada topik ini adalah definisi gigi valmas, indikasi dan kontraindikasi gigi valmas, material dan biokompatibilitas, prosedur pembuatan gigi valmas, serta KIE. Pada tahap delivery atau penyampaian pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah interaktif dengan bantuan PowerPoint secara sinkronus dalam bentuk real classroom atau luring, yang mana saya akan berinteraksi secara langsung dan bertatap muka secara langsung dengan mahasiswa dalam suatu ruang kelas. Tahap sinkronus yang saya lakukan tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada tahapan ini akan dilaksanakan menggunakan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu pembukaan atau pendahuluan, yang mana pada tahap ini saya akan membuka kegiatan dengan salam. Kemudian saya akan memaparkan tujuan, sasbel atau sasaran belajar dan pentingnya materi ini untuk mahasiswa sebagai persiapan ketika nanti di program profesi. Pada penyampaian materi, saya juga akan menyampaikan subpokok bahasan, di mana saya akan menginfokan untuk mempermudah penyampaian. Saya akan menggunakan video untuk menyampaikan informasi mengenai prosedur pembuatan gigi valmas. Tahap selanjutnya yaitu diskusi. Pada tahap ini saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menanyakan hal-hal yang belum dipahami terkait topik yang saya berikan. Tahap selanjutnya adalah penugasan, di mana saya akan membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok, dan situ saya akan menggunakan suatu kasus untuk dilakukan analisis. Dari penugasan itu diharapkan mahasiswa sudah mencapai sasbel, yaitu memahami indikasi dan juga kontraindikasi penggunaan gigi valmas. Tahap terakhir adalah penutupan. Pada tahap ini saya akan mengemas secara singkat topik ini dan menekankan pentingnya topik ini. Selanjutnya saya akan menutup dengan salam. Tahapan interaktif dilakukan melalui sinkronus dan asinkronus. Tahap sinkronus dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui diskusi dan tanya jawab oleh mahasiswa di akhir penyampaian ceramah interaktif. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa terkait materi yang saya sampaikan sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Cara kedua yaitu melakukan diskusi dari hasil penugasan yang saya berikan kepada mahasiswa terkait kasus atau skenario yang saya berikan. Selanjutnya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya.
Pada tahap ini, setiap kelompok memiliki kesempatan untuk memberikan feedback kepada kelompok lain, sehingga tercipta kegiatan active learning dan collaborative learning. Pada tahap asinkronus interaktif, saya akan memanfaatkan mediasi Now yang merupakan learning management system yang digunakan oleh FKG Unisula. Harapannya, dengan aplikasi ini dapat mempermudah mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran. Pada tahap asinkronus, saya akan menyampaikan referensi materi pembelajaran digunakan, desain penugasan, serta skenario atau kasus yang digunakan. Kemudian tahap terakhir dari DIA yaitu assessment. Pada tahap assessment, saya menggunakan metode penilaian tugas dan juga multiple choice question yang akan diberikan menggunakan sistem CBT atau computer based test, di mana assessment ini yang menggunakan MCQ akan diberikan di akhir modul. Terkait pendekatan delivery akan saya sampaikan melalui video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kehadiran teman-teman semua ya untuk perkuliahan hari ini mengenai GIFALMAS. Topik ini adalah topik lanjutan dari perkuliahan sebelumnya terkait resesi GIFA. Nah, ini sasaran belajar kita untuk topik ini, itu diharapkan setelah ini teman-teman bisa menjelaskan prinsip penggunaan GIFALMAS itu seperti apa sih. GIFALMAS itu apa, indikasi kontraindikasinya bagaimana, kemudian pemilihan bahannya itu seperti apa, ke prosedur pembuatannya bagaimana, itu bisa menjelaskan nantinya ketika di lapangan. Ini nantinya akan pada prakteknya akan teman-teman lakukan ketika sudah di profesi. Jadi ketika profesi nanti akan ada modul elektif, di mana modul elektif itu salah satunya adalah kedokteran gigi estetik. Dan nanti ketika di modul elektif tersebut teman-teman akan melakukan prosedur skillnya untuk pembuatan GIFALMAS ini bagaimana, dari pencetakan sampai dengan nanti pembuatan modelnya seperti itu. Nah, GIFALMAS atau ada juga yang menyatakan sebagai gingival veneer itu merupakan bagian dari protesa yang lepasan gitu. Nah, protesa lepasan ini dia tujuannya adalah menutupi bagian interdental atau black triangle. Jadi untuk bagian nah untuk black triangle ini adalah area yang sangat susah dikoreksi. Jadi tindakan bedah saja dia tidak mampu mengkoreksinya. Sampai saat ini belum ada tindakan bedah yang bisa mengkoreksi black triangle dengan baik gitu. Kalau resesi aja turun, black triangle-nya dia masih mampu dikoreksi. Tapi kalau sudah ada black triangle ini cukup susah. Nah, kemudian makanya berkembang teknik GIFALMAS atau gingival veneer. Nah, ini tujuannya adalah membantu menutup black triangle ini. Kelihatannya bedanya ya antara sebelum dan sesudahnya. Nah, apa sih? Kita flashback sedikit ya. Ini apa sih kalau misalnya kasus-kasusnya itu buat kasus siapa? Resesi. Nah, resesi itu kondisinya seperti apa? Masih ingat definisi dari resesi? Coba satu bisa ini menyebutkan definisi resesi gimana? Ayo, langsung aja nggak apa-apa. Ya, silakan. Untuk resesi sendiri adalah kondisi ketika margin gingiva itu bergerak lebih ke apikal, dok. Oke, betul. Ya, jadi resesi itu ketika proses ada pergerakan margin gingiva lebih ke arah apikal. Jadi harusnya dia di CEJ atau sedikit ke koronal sekitar 0,5 sampai 1 mili. Kalau resesi dia lebih ke apikal. Iya. Nah, resesi ini bisa disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung itu karena adanya plak kalkulus yang menempel kemudian menyebabkan perandakan sehingga terjadi kehilangan pelekatan dan gingivanya turun. Sedangkan kalau tidak langsung itu tuh bisa karena sikat gigi atau karena tekanan dari oklusal, beban oklusal, kemudian bisa ada frenulum labial yang tinggi pelekatannya sehingga menarik gingivanya untuk bergerak ke arah apikal seperti itu. Nah, pada beberapa kasus itu orto tuh kerap kali disampaikan bahwa ada yang menyebabkan resesi, tapi ternyata dari literatur tuh itu tidak sesuai gitu. Jadi ketebalan tulang itu tuh tidak berpengaruh terhadap resesi. Yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah ketebalan gingivanya.
biasanya kalau ada gigi karinus itu kan tulangnya lebih menonjol gitu ya. Tapi selama ketebalan gingivanya cukup, dia tidak akan menjadi resesi. Tapi kalau ketebalan gingivanya kurang, itu baru ia berpotensi terjadi resesi. Jadi nanti bukan tulangnya yang bermasalah sebenarnya, tapi memang gingivanya yang kurang tebal sehingga bariernya tipis dan mudah hilang perlekatannya. Klasifikasi resesi gingiva menurut Miller ada 4. Oke, siapa yang bisa membantu saya? Definisinya, klasifikasi kelas 1. Ayo. Sedapat aja nggak apa-apa. Baik dokter, izin untuk menjawab. Jadi kalau untuk yang resesi kelas 1 itu untuk klasifikasinya dia itu belum sampai ke mucogingival junction. Ya, oke. Jadi ini gambarnya ya. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, pada kelas 1 dan kelas 2 ini interdentalnya tuh masih sama. Ya. Jadi pada kelas 1 dan kelas 2 ini batas dari margin gingivanya itu belum melewati mucogingival junction. Ya, mucogingival junction. Gimana sih taunya mucogingival junction? Kita balik ke anatomi awal itu, ketika kita retrak labial itu akan terlihat batas antara gingiva cekan dan mukosa. Jadi kayak ada garis tipis, dan itu namanya mucogingival junction. Kalau dia masih kelas 1, kelas 2, bagian margin gingivanya belum melewati area situ. Nah, interdentalnya juga masih intact, masih bagus gitu. Nah, kalau kelas 2 dia sudah lewat mucogingival junction, tapi interdentalnya masih baik. Kalau kelas 1 belum melewati mucogingival junction. Nah, ini kelas 3 dan ini kelas 4. Kelas 3 ini sudah mulai ada penurunan dari interdentalnya. Baik dia melewati margin gingiva, mucogingival junction ataupun tidak melewati mucogingival junction. Tapi selama papil interdentalnya sudah mulai turun, jadi sudah ada black triangle-nya, maka dia sudah masuk kelas 3. Kalau kelas 4 biasanya sudah ada kehilangan yang lebih luas, giginya biasanya sudah mulai terjadi luksasi atau mobilitas. Gitu. Nah, masing-masing klasifikasi ini dia punya rencana perawatan yang berbeda tentunya. Jadi misalnya klasifikasi untuk kelas 1. Ya, kelas 1 itu bisa dia kalau cuma 1 mili itu biasanya kita tidak langsung melakukan tindakan bedah. Idealnya resesi itu kan dikoreksi dengan tindakan bedah. Bisa coronary advance flap yang kemudian dikombinasikan dengan gingival graft ataupun bahan regenerasi lainnya. Tapi gingiva setelah tindakan bedah itu dia ada terjadi pengkerutan. Nah, ketika 1 mili yang biasanya juga tidak menimbulkan keluhan berarti gitu ya, secara estetik juga belum terlihat, klinis juga belum terlihat, itu malah resikonya itu akan lebih tinggi daripada perbaikannya. Jadi biasanya kalau 1 mili keluhannya yang paling sering itu adalah ngilu, kita bisa lakukan tindakan desensitisasi. Oke. Nah, jadi kenapa misalnya kita akan desen? Karena itu resesinya kecil, pasiennya melihat ngilu. Kalau kita lakukan tindakan bedah, itu berpotensi malah menyebabkan kerusakan lain. Salah satunya malah papil interdental bisa sedikit lebih turun. Tadinya padahal enggak gitu. Nah, kalau kelas 2 itu atau kelas 1 yang sudah lebih dari 1 mili, jadi sudah cukup terlihat ininya lebih panjang untuk resesinya, lebih luas, maka baru kita lakukan coronary advance flap. Kalau kelas 2 memang biasanya dianjurkan menggunakan tambahan grafting. Karena kelas 2 itu biasanya gingival cekatnya tipis, jadi perlu dilakukan penambahan. Kalau kelas 1 gingival cekatnya itu masih ada kuat gitu. Nah, kelas 3 inilah yang nantinya bisa dibantu dengan penggunaan gingival mask. Kenapa kelas 3? Kenapa kelas 2 enggak? Karena gingival mask itu retensinya ada di black triangle. Jadi kelas 3 gingival mask ini dia benar-benar hanya mengkoreksi secara estetik, tapi dia tidak mengkoreksi resesinya. Bisa dilihat ya. Jadi kalau mengkoreksi resesi itu kan tanpa ada apa-apa kita balikan gingivanya. Kalau kelas 3 ini kita koreksi black triangle-nya gitu. Plus resesinya otomatis, tapi dia hanya kita tutup. Jadi sementara memperbaiki bagian estetiknya. Kelemahannya apa sih dari perawatan ini gitu? Setiap perawatan ada kelemahannya. Kalau tindakan bedah otomatis resiko sakit, tingkat kegagalan juga itu tergantung dari skill kita.
kalau gigi valmas ini dia benar-benar hanya memperbaiki estetik. Karena apa? Ketika makan harus dilepas. Jadi dipakainya kapan? Ya ketika mau, misalnya nih dia profesinya dosen gitu ya, untuk mengembalikan rasa percaya dirinya, mengembalikan estetiknya, pakai dulu gigi valmasnya supaya cantik. Foto keluarga kan nggak lucu juga, foto keluarga yang lain pasti bagus, anaknya bagus, dia aja bolong-bolong black triangle-nya, dipakai dulu gigi valmasnya. Kalau misalnya acara kondangan gitu, ya dilepas dulu gigi valmasnya, karena kalau makan otomatis akan lepas, karena retensinya dia benar-benar hanya di black triangle-nya gitu. Itu adalah kelemahan dari ini. Nah ini ya untuk macam-macam terapinya. Tadi ya, untuk korektifnya itu bisa tindak inisial, itu bisa desensitisasi. Jadi karena dia tidak mengkoreksi, maka dia termasuk inisial, hanya menghilangkan keluhan gitu. Kemudian korektifnya bisa tindakan bedah, itu bisa dibantu dengan berbagai macam bahan regenerasi. Salah satunya kalau di sini tuh ada kolagen, itu juga sama platelet rich plasma, itu bisa membantu meningkatkan regenerasi jaringan gingivanya. Kemudian gigi valmas ini masuk rehabilitatif, gimana? Oke. Berarti maintenance ininya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mau melakukan gigi valmas. Itu apa aja ya ini. Jadi pasien itu kontrol plaknya harus bagus, karena kan dia jadi retensi kotoran dan lain-lain. Jadi resesinya, terus ada pocket apa enggak, ini harus diperbaiki semua dulu. Nah, ini indikasi kontraindikasinya. Indikasinya itu untuk perbaikan estetik, tadi ya udah ya benar hanya untuk estetik, kemudian olah hygiene-nya bagus, ada black triangle, kemudian mahkotanya tapak panjang. Terus biasanya kalau misalnya black triangle besar-besar, kalau bicara juga kan susah ya karena ada udara keluar masuk, itu ini juga memperbaiki hal tersebut. Sedikit kontraindikasinya, oral hygiene yang buruk, kemudian frenulum yang mengganggu, kemudian ada alergi bahan-bahan tertentu, misalnya karena penggunaan resin seperti itu. Ini material yang bisa digunakan, ya jadi bisa pakai soft liner, akrilik, silikon ataupun fleksibel akrilik. Nanti ini berarti kan bisa dimasukkan ke lab, nanti teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Ini untuk kelebihan dari soft liner, kemudian dia soft liner dia emang dia lebih elastis, fleksibel. Itu biasanya bisa kita gunakan langsung direct gitu ya. Jadi kita langsung pakaikan di pasien gitu. Kekurangannya dia sifatnya itu sementara. Jadi nggak bisa tahan lama. Kalau yang di lab itu bisa tahan lama. Kalau ini biasanya setelah beberapa bulan dia akan mengalami perubahan tekstur yang tadinya mungkin fleksibel akan jadi lebih ketas dan mudah patah. Tapi kalau bahannya akrilik karena di lab dia dari awal memang dia lebih keras, tidak yang lunak seperti itu, tapi dia akan lebih tahan lama, lebih permanen sifatnya daripada yang menggunakan soft liner. Jadi akan ada perbedaan di prosedur pembuatannya. Nah ini untuk akrilik ya, cuman dia biasanya mungkin ada alergi seperti itu. Ini silikon hampir sama dengan tadi untuk soft liner ininya, tapi dia lebih tahan lama, kemudian memiliki kelenturan dibandingkan akrilik. Kalau akrilik lebih keras, lebih rigid daripada silikon. Ini fleksibel akrilik. Nah, untuk prosedur gigi valmas ya. Jadi prosedurnya pertama kita persiapkan pasien dan kita cek apakah pasien sudah sesuai dengan indikasinya apa belum. Kalau pasien pokoknya saya mau dok dibuatin gigi valmas, kita perhatikan dulu, kita edukasi dulu. Pasien kita siapkan bahwa dia bisa menjaga oral hygiene-nya, itu yang penting gitu. Dipastikan pasien bisa menjaga oral hygiene-nya. Nah kalau persiapan pasien sudah, baru kemudian kita lakukan persiapan pencetakan. Teman-teman bisa pakai sendok cetak yang parsial, yang biasa, kemudian bagian depannya itu dipotong. Jadi kalau sendok cetak kan bentuknya gini ya. Nah itu bagian sini depannya sih dipotong. Dipotong supaya nanti kita cetaknya tuh bukan dari atas. Kalau kita cetak dari atas, ketika kita angkat dia sobek. Ya kan kalau pas cetak-cetak gitu nah kita cetaknya akan dari depan, set masuk. Dari depan masuk diambil juga ke depan gini. Supaya black triangle-nya tercetak. Jadi tidak ada terjadi sobek seperti itu. Nah, ini kan di sini makanya
dia dari depan ininya. Sininya nggak ada. Kalau biasanya kan bagian palatal itu juga ada semua kan, ketutupan lingualnya itu nggak ada, dihilangkan. Ini saya udah cetak ya, dimodifikasi. Kemudian pakai apa? Pakai pati. Kalau pakai alginat, kita konsistensinya nggak pas, terlalu encer, otomatis turun. Jadi pakai pati lebih mudah. Pakai pati, kemudian dicetakkan. Nah ini hasilnya, nanti kan dirapikan. Ini black triangle-nya dapat deh. Nah, black triangle-nya dapat semua. Kemudian diisi. Nah ini untuk prosedur yang indirect, yang nantinya akan kita kirim ke lab. Berarti tinggal kita sesuaikan gingivanya warnanya gimana sih. Nanti bahannya itu akan begini, ini agak cekung di dalamnya. Nah ini akan terisi semua dari bahan dari ini ya, entah softline, silikon, apa fleksibel akrilik akan mengisi di sini untuk retensinya. Jadi retensinya benar-benar dari black triangle-nya, gitu. Dan otomatis tidak boleh melebihi. Ini dipotong, dirapikan, jangan sampai ada area palatal atau lingualnya yang kena. Tuh, dia prosedurnya. Ini untuk kalau di labnya. Nah ini sedikit ini ya untuk yang direct. Muter ya. Nah ini kalau ini pasiennya dioles vaselin dulu. Dioles vaselin supaya mudah dilepasnya. Ini yang direct. Nah setelah diaplikasikan di bagian gingiva ini, kemudian bagian palatal dibersihkan. Jangan sampai ada yang menjadi kunci gitu. Jangan ada yang kunci supaya nanti undercutnya hilang semua. Nah ini setelahnya. Oke. Next. Ini bisa kita bagi dua kelompok dulu ya. Masuk aja nih, mungkin bisa ke kanan kiri nih. Ya. Nanti ada kasus, teman-teman silakan diskusi analisis kira-kira nih kebutuhannya apa sih untuk pasien ini. Gitu. Tadi kan di sini harapannya teman-teman bisa tahu ya kapan dipakai. Nah, ini untuk kasus yang satu silakan diskusi, nanti silakan siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya. Oke, ya silakan. Izin menjawab dokter, jadi berdasarkan kasus itu dapat dilihat bahwa pasien mengeluhkan giginya ngilu, tetapi dari pemeriksaan objektifnya itu tampak resesinya itu masih derajat 1 dan belum terbentuk black triangle, sehingga di sini belum diindikasikan untuk penggunaan gingival mask. Dan untuk perawatan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan desensititasi dokter. Oke, kelompok 2 ada pendapat lain? Untuk kami setuju sih karena resesinya juga masih kelas 1. Ya, oke. Resesinya kelas 1 dan dia di sini cuma sekitar 1 mili, tidak lebih dari itu. Oke, untuk kasus kedua, silakan. Mungkin dari kelompok 2 setelah ini ya, bisa perwakilannya pendapat. Kalau untuk di kasus 2, untuk resesinya ini sudah masuk ke resesi kelas 3 nih dokter, yang dimana sudah mencapai di bagian interdental. Baik, kita sudah ada contoh 2 kasus yang tadi sudah didiskusikan sama teman-teman semua gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Baik dokter, izin untuk bertanya. Jadi kan untuk gingival mask itu kan tadi kan dia tidak permanen ya dok, jadi dia itu bisa dilepas pasang. Nah, bagaimana sih cara pasien itu menjaga agar gingival mask itu tetap higienis, dan bagaimana pasien itu membersihkan gingival masknya itu ketika ia di rumah seperti itu? Terima kasih dokter.
dokter. Oke, terima kasih. Jadi untuk penggunaan gigi Falmas ini prosedur untuk menjaga kebersihannya tuh hampir sama dengan gigi tiruan. Bedanya kan kalau gigi tiruan memang dia untuk makan juga dipakai ya. Sedangkan gigi Falmas itu kita pasnya pakai hanya untuk kegiatan aktivitas yang bukan makan gitu. Setelahnya ketika mau tidur dibersihkan aja, disikat seperti biasa gitu. Kemudian direndam air, tidak perlu direndam menggunakan obat kumur dan lain-lain, karena obat kumur itu kadang ada beberapa yang bisa bersifat abrasif, malah menimbul jadi retensi, terjadinya plak seperti itu. Oke. Ada lagi? Ya. Baik dokter, saya izin untuk bertanya. Jadi saya punya dua pertanyaan. Yang pertama itu tadi kan untuk gigi Falmas sendiri itu ada yang dia tuh berbahan silikon, kemudian fleksibel akrilik. Akrilik itu biasanya di lapangan itu pasien lebih menyukai yang mana. Nah kemudian yang kedua untuk pemasangannya itu dalam keadaan gingivanya itu kering atau ada salivanya nggak apa-apa langsung dipasang gitu dokter. Oke, untuk yang di lapangan biasanya itu yang lebih nyaman itu antara silikon atau fleksibel akrilik, karena kalau akrilik itu dia terlalu keras gitu, jadi sedikit lebih tidak nyaman. Tapi kalau silikon atau fleksibel akrilik dia punya kelenturan, jadi adaptasinya pun lebih mudah, lebih nyaman juga di pasien. Untuk penggunaannya kita retesnya juga dibantu dari saliva, jadi hampir kayak kalau misalnya full denture gitu ya, itu ketika ada saliva nggak masalah, jadi nggak perlu harus kering kayak gitu, dilekatkan seperti itu. Oke, mungkin untuk diskusinya saya cukupkan itu ya. Ini tadi terima kasih sudah diskusi aktif. Ini kita untuk lebih menguatkan pendalaman, nanti saya akan ada penugasan gitu ya, kelompok aja, jadi teman-teman bisa bikin poster atau video edukasi mengenai macam-macam kasus gitu ya. Nanti bisa satu video 1 sampai 2 kasus yang kemudian diceritakan ini perlu dilakukan gigi Falmas kenapa, atau ini tidak perlu, itu alasannya apa, diceritakan dalam video tersebut edukasi. Nanti bisa di-upload di platform kita di Sidau atau di media sosial seperti itu. Baik, sebelum saya tutup, nanti saya ulangi lagi ya bahwa gigi Falmas ini adalah sifatnya sementara dan dia masuk di tahap ketiga untuk perawatannya. Di rencana perawatan itu dia ada di tahap ketiga karena dia adalah merupakan protesa rehabilitatif seperti itu. Dia ada di tahap ketiga. Nah, disarankan pasien harus bisa menjaga edukasinya dengan baik dan harapannya ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman nanti ketika di profesi, karena demand atau keinginan masyarakat terkait perbaikan estetik saat ini tuh tinggi gitu. Jadi ini akan sangat membantu ketika teman-teman nanti sudah jadi dokter gigi, mendatangkan pasien ke perbaikan estetik ini bisa menjadi salah satu option yang bisa diberikan kepada pasien, dan harganya juga akan relatif variasi tergantung dari bahan yang digunakan, dan prosedurnya cukup mudah, bisa di lab ataupun bisa dibuat sendiri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Baik, sekian video rekaman pembelajaran dalam topik gigi Falmas pada program studi Sarjana Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.